Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Sistem Manajemen Database. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembuatan sistem manajemen database pada UMKM Talkopi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Haikal Mas Fernando. Saya Nabila Arista Elba. Saya Yulina Fidasari. Sebelum masuk pada materi, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia, karena mampu menyerap tenaga kerja yang besar dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, salah satu tantangan utama yang sering dihadapi oleh UMKM adalah pengelolaan data yang kurang terstruktur, yang dapat menghambat efisiensi operasional dan pengambilan keputusan. UMKM Talkopi Padang sebagai salah satu pelaku usaha di sektor kuliner juga menghadapi tantangan serupa. Pengelolaan data penjualan, stok bahan baku, dan pelanggan seringkali dilakukan secara manual atau menggunakan sistem sederhana yang tidak terintegrasi. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan pencatatan, kehilangan data, serta waktu yang tidak efisien dalam pengolahan informasi. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi pengelolaan database yang efektif, sederhana, dan sesuai dengan kebutuhan UMKM seperti Talkopi Padang. Microsoft Access merupakan salah satu perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengelola database dengan mudah dan efisien. Dengan fitur-fitur yang user-friendly, Microsoft Access memungkinkan pengguna untuk merancang dan mengelola database tanpa memerlukan keahlian pemrograman yang mendalam. Penggunaan Microsoft Access dapat membantu Talkopi dalam melakukan pencatatan, mengorganisasi, dan menganalisis data bisnis secara lebih sistematis sehingga mendukung pengambilan keputusan yang baik dan tepat. Selanjutnya masuk ke tujuan pembuatan database. Tujuan utama dari pembuatan database pada UMKM Talkopi menggunakan Microsoft Access adalah untuk menciptakan sistem pengelolaan data yang lebih efisien, terorganisir, dan terintegrasi guna mendukung kelancaran operasional serta pengambilan keputusan yang berbasis data. Dalam operasional sehari-hari, UMKM sering menghadapi tantangan dalam mencatat, menyimpan, dan mengelola informasi yang penting serta data transaksi penjualan, stok bahan baku, daftar pemasok, serta informasi pelanggan. Penggunaan Microsoft Access sebagai alat pengelolaan database bertujuan untuk menggantikan metode pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan dan kehilangan data dengan sistem yang lebih modern dan dapat diandalkan. Dengan penerapan database ini, UMKM Talkopi diharapkan dapat mengurangi potensi kesalahan dalam pencatatan transaksi, memastikan informasi yang tersimpan selalu akurat dan top update, serta mempercepat proses pencarian data yang dibutuhkan. Selain itu, database ini memungkinkan analisis data secara lebih mendalam, seperti memantau tren penjualan, menganalisis kebutuhan stok, atau mengidentifikasi pelanggan loyal. Dengan demikian, sistem ini tak hanya mendukung efisiensi operasional, tetapi juga memberikan nilai tambah strategis dalam merencanakan langkah bisnis di masa depan. Pada akhirnya, penerapan pengelolaan database ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan UMKM Talkopi secara berkelanjutan melalui pengelolaan informasi yang lebih baik dan keputusan yang lebih terinformasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yuliana Fidasari. Kepada Yuliana dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Untuk pembahasan pertama ada tabel pada Microsoft Access. Pengertian tabel. Dalam Microsoft Access, tabel adalah struktur dasar yang digunakan untuk menyimpan data. Tabel terdiri dari baris dan kolom, di mana setiap baris disebut record, rekaman, dan setiap kolom disebut field, kolom data. Tabel berfungsi untuk menyimpan informasi dalam bentuk yang terorganisir dengan setiap kolom mewakili jenis data tertentu, misalnya alamat, nama, atau nomor telepon.
dan setiap baris mewakili satu entitas atau objek data, misalnya satu pelanggan atau satu transaksi. Tabel di Microsoft Access dapat memiliki kunci primer yang berfungsi untuk mengidentifikasi setiap record secara unik dan membantu menjaga integritas data. Data yang disimpan dalam tabel tersebut diambil, dimodifikasi, dan dianalisis melalui form atau laporan dalam Access. Langkah-langkah pembuatan tabel pada Microsoft Access. Yang pertama, buka Microsoft Access pada komputer. Kedua, buat database baru jika belum ada. Yang ketiga, setelah masuk ke dalam database, klik tab Create di bagian atas dan klik tabel. Yang keempat, pilih Design View pada tabel, maka secara otomatis akan muncul Save Tabel dan simpan dengan nama yang diinginkan. Yang kelima, desain tabel dengan mengetik nama pada field name, misalnya nama, alamat, atau tanggal lahir. Yang keenam, selanjutnya menentukan primary key dengan cara klik kanan pada kolom yang diinginkan, kemudian pilih primary key pada bagian kiri atas. Setelah selesai, simpan tabel dengan klik ikon Save atau tekan Ctrl S. Setelah tabel disimpan, pengguna dapat langsung memulai memasukkan data ke dalam tabel dengan mengklik View di bagian kiri atas dan memilih datasheet, view, dan tabel siap digunakan. Baiklah, selanjutnya ada langkah-langkah lookup wizard. Yang pertama, buka Microsoft Access dan database yang ingin digunakan. Pilih tabel yang ingin Anda tambahkan, field lookup. Selanjutnya pada kolom data type, pilih lookup wizard. Setelah memilih lookup wizard, jendela lookup wizard akan muncul. Anda akan diberi dua pilihan. Yang pertama, dipilih jika Anda ingin menampilkan nilai dari tabel atau query lain. Dan kedua, jika Anda ingin memasukkan nilai manual. Yang kelima, jika Anda memilih pilihan yang pertama, langkah berikutnya adalah memilih tabel atau query yang berisi data yang ingin Anda tampilkan di field lookup. Yang keenam, Anda akan diminta untuk memilih field yang ingin ditampilkan dalam lookup. Selanjutnya, memilih apakah Anda ingin data lookup ditampilkan dalam bentuk daftar combo box, kotak drop down, atau sebagai daftar yang lebih besar list box. Yang terakhir, setelah selesai mengonfigurasi lookup, klik Finish untuk menyelesaikan wizard. Pada tabel Microsoft Access pada UMKM Tokopedia memiliki 4 tabel utama. Yang pertama ada tabel karyawan, tabel menu, tabel pelanggan, tabel supplier, dan tabel penghubung, tabel transaksi. Pembahasan yang kedua ada relationship pada Microsoft Access. Pengertian relationship. Relationship dalam Microsoft Access merujuk pada hubungan antar tabel yang memungkinkan Anda untuk menghubungkan data dari tabel yang berbeda dalam database. Dengan menggunakan relasi ini, Anda bisa mengorganisir dan mengolah data dengan cara yang lebih efisien, menghindari redundansi data, serta memungkinkan pengambilan informasi yang lebih kompleks melalui query dan laporan. Dalam Microsoft Access ada 3 jenis relationship. Yang pertama, one-to-many relationship, 1 ke 1. Yang kedua ada one-to-many relationship, 1 ke banyak. Yang ketiga ada many-to-many relationship, banyak ke banyak. Selanjutnya, langkah-langkah relationship. Yang pertama, buka database. Pastikan Anda sudah membuka database yang ingin Anda tambahkan relasinya. Yang kedua, buka jendela relationship, klik tab database tools, lalu pilih relationship. Yang ketiga, tambahkan tabel, klik tombol show table untuk menambahkan tabel-tabel yang ingin Anda buat hubungannya. Yang keempat, tentukan relasi, klik dan tarik field atau kolom yang ingin dihubungkan dari satu tabel ke tabel lain. Pastikan Anda menghubungkan kolom yang sesuai. Biasanya kolom primary key di satu tabel dengan kolom forest key di tabel lain. Yang kelima, tentukan opsi relasi. Setelah Anda menarik garis antara dua tabel, jendela edit relationship akan muncul. Di sini Anda dapat memilih jenis relasi yang sesuai, one to many atau many to many.
serta memilih opsi lain seperti referential integrity yang memastikan bahwa data yang terhubung tetap valid. Yang terakhir, simpan relasi recreate setelah selesai mengatur hubungan antara tabel. Berikut adalah contoh relationship pada UMKM Tokopedia. Pengertian query dalam Microsoft Access. Query adalah sebuah instruksi atau perintah yang digunakan untuk mengambil, memanipulasi, atau menganalisis data dari satu atau lebih tabel di database. Query memungkinkan pengguna untuk mencari data dengan kriteria tertentu, menggabungkan informasi dari beberapa tabel, mengurutkan data, atau bahkan memperbarui dan menghapus data yang ada. Query dalam Access digunakan untuk mempermudah pengolahan data, memungkinkan pengguna melakukan pencarian dan memanipulasi data dengan cara yang lebih efisien dan terstruktur. Query dalam Microsoft Access memiliki beberapa kelebihan, diantaranya: A. Menampilkan data dari beberapa sumber. B. Menampilkan data sesuai kriteria. C. Menggabungkan data. D. Menyimpan pilihan bidang dan catatan. E. Menggunakan ekspresi sebagai bidang. Langkah-langkah query. Yang pertama, buka Microsoft Access dan buka database yang ingin Anda kerjakan, atau buat database baru jika belum ada. Yang kedua, di bagian atas, pilih tab Create untuk membuat objek baru. Yang ketiga, setelah itu, klik Query Design. Ini akan membuka jendela Query Design di mana Anda dapat memilih tabel atau query lain untuk digunakan dalam query baru. Yang keempat, setelah Query Design terbuka, jendela Show Table akan muncul. Pilih tabel atau query yang ingin Anda gunakan dalam query ini, lalu klik Add untuk menambahkan tabel atau query ke desain query. Kemudian klik Close. Yang kelima, jika Anda ingin mengurutkan data berdasarkan kolom tertentu, pilih Sort di bawah kolom yang ingin diurutkan. Anda bisa memilih ascending atau descending. Setelah selesai mendesain query, klik Run. Ikon segitiga merah di toolbar untuk melihat hasil query. Yang ketujuh, jika hasil query sesuai dengan yang Anda inginkan, klik ikon Save atau Pronto. Berikut ada beberapa query pada Tokopedia. Yang pertama, query karyawan dengan transaksi tertinggi, query kehadiran karyawan, query menu dengan penjualan terendah 1 bulan, query penjualan tertinggi, query transaksi tanggal 24 November 2024, query varian menu makanan, query varian menu minuman. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Yuliana. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Rista Elba. Kepada Nabila dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai form. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian form. Form pada Microsoft Access adalah objek yang digunakan untuk memasukkan, menampilkan, atau memodifikasi data dalam database dengan cara lebih memudahkan pengguna. Form ini memberikan tampilan antarmuka grafis yang memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan data tanpa harus langsung berurusan dengan tabel atau query. Form dapat dirancang dengan berbagai elemen seperti kotak teks, tombol, daftar drop-down, dan kontrol lainnya untuk memudahkan proses entry data. Selain itu, form juga dapat disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik untuk input data baru, pengeditan data yang sudah ada, atau pencarian data tertentu. Secara umum, form membantu meningkatkan efisiensi dan kemudahan penggunaan database, terutama bagi pengguna yang tidak terbiasa dengan tampilan tabel yang lebih teknis. Form sendiri terdiri atas 5 jenis. Yang pertama itu form design, yang kedua blank form, yang ketiga navigation form, yang keempat form wizard, dan yang kelima more form. Untuk langkah-langkah pembuatan form, yang pertama buka Microsoft Access. Di bagian atas layar, pilih tab Create. Selanjutnya, memilih jenis form yang akan digunakan. Untuk memulai dengan form yang terstruktur otomatis, pilih form. Untuk desain custom, pilih form design. Setelah itu, memilih tabel atau query yang ingin digunakan untuk form. Pilih tabel atau query yang sudah ada dan klik OK. Jika Anda memilih form, Access akan membuat form secara otomatis dan menampilkan data dari tabel atau query yang dipilih. Tapi jika Anda memilih form design, Anda akan dibawa ke desain kosong dan dapat memulai menambahkan elemen-elemen form.
Selanjutnya, pilih form atau elemen form yang ingin Anda atur. Kemudian buka property sheet dan Anda dapat mengubahnya menjadi name, default view, atau format. Untuk menambahkan elemen lain seperti tombol atau navigasi atau menyimpan data, pilih Control dari tab Design pada ribbon lalu select dan tempatkan di Form. Setelah form selesai, pilih tab Form View untuk melihat bagaimana form akan tampil saat digunakan. Setelah selesai medesain form, klik icon Save atau tekan Ctrl S. Untuk form yang kami buat pada UMKM Tokopedia, yang pertama itu ada form karyawan, yang kedua form menu, yang ketiga form pelanggan, yang keempat form supplier, dan yang terakhir form untuk transaksi. Untuk materi terakhir yaitu mengenai report. Pengertian report itu sendiri adalah objek yang digunakan untuk menampilkan data dalam format yang lebih terstruktur dan siap untuk dicetak. Report memungkinkan pengguna untuk menyusun, mengelompokkan, dan menampilkan data dari tabel atau query dalam bentuk yang lebih rapi dan mudah dibaca. Anda dapat menambahkan berbagai elemen seperti teks, grafik, atau gambar untuk membuat laporan lebih informatif. Fungsi report pada Microsoft Access adalah untuk menyajikan laporan hasil pengelolaan data. Report dalam Microsoft Access memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama menampilkan atau mendistribusikan rangkuman data, mengarsipkan snapshot data, menyediakan detail tentang rekaman individu, membuat label. Yang kedua, untuk membuat report di menu akses, Anda dapat menggunakan menu Create Report in Design View atau Create Report by using Wizard. Untuk membuat report menggunakan Wizard Report, Anda dapat melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tekan menu Create. Yang kedua, masukkan file field. Yang ketiga, tekan Next hingga report terbentuk. Selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk membuat report. Yang pertama, buka Microsoft Access pada komputer Anda. Selanjutnya, pilih tab Create pada bagian atas layar komputer. Pilih Report jika ingin membuat report otomatis berdasarkan tabel atau query. Jika Anda ingin membuat report dengan desain custom, pilih Report Design. Jika Anda memilih report, Access akan meminta Anda untuk memilih tabel atau query yang ingin Anda gunakan untuk membuat report. Pilih tabel atau query yang relevan dan klik OK. Setelah laporan terbuka, Anda dapat menyesuaikan tampilannya pada bagian layout, field, atau format. Setelah selesai menyesuaikan laporan, pilih preview untuk melihat hasil akhir laporan Anda. Ini akan memberikan gambaran bagaimana laporan akan terlihat saat dicetak. Setelah selesai, simpan laporan dengan memilih file, save, beri nama laporan sesuai keinginan. Untuk report yang kami buat pada UMKM Tokopedia yaitu yang pertama, report karyawan, yang kedua, report menu, yang ketiga, report pelanggan, yang keempat, report supplier, dan yang terakhir, report untuk transaksi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nabila Arista Elba. Jadi dari apa yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dibuatnya sistem manajemen database pada UMKM Tokopedia adalah untuk mengimplementasikan sistem ini dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional, pengelolaan data, serta pengambilan keputusan yang lebih tepat dan cepat. Dengan sistem manajemen database yang terstruktur, UMKM Tokopedia dapat mengelola informasi tentang stok bahan baku, transaksi penjualan, data pelanggan, data para karyawan, serta laporan keuangan yang lebih mudah. Tak hanya itu, pembuatan manajemen database ini juga mengurangi ketergantungan pada proses manual yang lebih berisiko dan rentan terhadap kesalahan dan kehilangan data. Alasan kami melakukan observasi pada UMKM Tokopedia adalah pada UMKM Tokopedia tersebut penyusunan atau penyimpanan data sebagian besar masih menggunakan proses manual dan juga tidak terstruktur. Tentunya dengan kami melakukan penyusunan menggunakan Microsoft Access akan memberikan keuntungan signifikan dalam hal efisiensi, akurasi, dan daya saing UMKM, sehingga dapat lebih fokus dalam mengembangkan produk dan layanan tanpa menghambat masalah operasional yang disebabkan oleh pengelolaan data yang tidak terstruktur. Dengan demikian, pembuatan sistem manajemen database sangat vital untuk mendominasi dan memperkuat daya saing UMKM Tokopedia di pasar yang semakin kompetitif. Jadi, saran yang dapat kami berikan kepada pihak UMKM Tokopedia untuk kedepannya supaya dapat menggunakan database dalam melakukan pengelolaan data yang lebih
terstruktur dan efisien. Selain itu, penting juga untuk memberikan pelatihan kepada karyawan yang akan mengelola sistem ini, sehingga mereka bisa mengoperasikan database dengan efisien dan mengurangi potensi kesalahan. Dengan mengikuti saran-saran ini, UMKM akan lebih siap menghadapi tantangan dan dapat memaksimalkan potensi yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan kurangnya penyampaian materi, kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.